Desa Landung Sari, warung kopi Nenek Rondo. Landung Sari tak lagi serupa. Malam-malam di desa itu tak lagi hangat seperti dulu. Angin yang biasanya hanya membawa aroma kopi dan makanan rebus berubah membawa sunyi yang mencengkeram tulang. Sejak pagi itu, ketika jeritan Zainal membelah langit dan bau tak sedap menyelimuti rumah warung Nenek Rondo, warga tak lagi berani singgah ke warung Nenek Rondo, tempat yang dulu menjadi surga para lelaki kesepian dan pemuda pengangguran, menjelma menjadi batas tak kasat mata antara dunia manusia dan sesuatu yang disebut gaib. Warung itu tetap berdiri kokoh, tapi tak lagi menyambut siapa-siapa. Lampu terasnya masih menyala tiap malam, redup dan kuning, seperti mata tua yang tak bisa tidur. Namun pintu tak lagi dibuka. Suara gelak tawa, omelan manja dari mulut seksi Nenek Rondo, dan denting cangkir yang biasa terdengar di bawah bulan, semuanya menghilang, tergantikan oleh bisikan yang kadang terdengar dari sela ventilasi, seperti suara seseorang yang sedang berbicara sendiri atau sesuatu yang justru berbisik kepada dirinya. Namun, semuanya perlahan berubah semenjak Japra kerap menemui Nenek Rondo. Sejak kehadirannya di hidup Nenek Rondo, warung itu mulai berbenah. Tirai kusam diganti, bangku dibersihkan, dan Nenek Rondo kembali muncul di depan pintu dengan segala pesonanya. Daster yang berbelah tinggi dan senyum samar yang menyimpan luka, tapi warga tahu ada yang tidak lagi sama. Tatapannya mungkin tetap menggoda, senyumannya tetap basah, tubuhnya tetap seperti kutukan bagi lelaki yang kesepian, namun jiwanya terasa asing. Ia berbicara seperti biasa, lembut, mendayu, namun kosong. Ia tertawa layaknya Nenek Rondo, penuh dengan undangan syahwat, namun nadanya seperti gema yang tidak berasal dari dunia. Malam itu adalah titik balik di mana semuanya kembali seperti semula. Secara perlahan ramai, tapi tetap saja desas-desus mengenai perempuan satu itu tetap berkumandang di jagat Landung Sari. Setiap pagi, siang, sore, malam, dimanapun tempatnya, entah itu di warung sayur, di sawah, atau ladang, bahkan di kamar mandi umum sekalipun, Nenek Rondo selayaknya artis kontroversi yang mendadak muncul di permukaan media. Selepas azan Isya, beberapa dari mereka yang sudah meyakini bahwa Nenek Rondo sudah berubah sepenuhnya kembali ke warung kopi itu, ada yang berbohong rindu kepada kopinya meski sejatinya rindu terhadap Nenek Rondo. Ada pula yang memang dengan gamblang berkata, "Kalau aku merindukan gundukan itu." Ya, hanya beberapa orang saja yang sudah membulatkan tekad tidak ingin lagi menemui Nenek Rondo. Mereka adalah manusia-manusia menjijikan yang sempat mengambil emas di atas kotoran manusia. Sumira, Zainal, Diman, Ahmad, Suparjo, dan Maji. Jelas mereka tidak lagi berani, ditambah dengan rumor bahwa Nenek Rondo tidak lagi sama. Alamat menciut nyali mereka. Ada orang baru yang kini menjadi pelanggan tetap Nenek Rondo. Ia adalah Japra. Di mata para warga, mereka berdua terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Ada sesuatu yang terpancar antara keduanya. Di mata orang biasa, jelas dan sangat jelas bahwa Japra jatuh cinta pada Nenek Rondo. Tapi asumsi itu langsung terbantahkan oleh Japra sendiri. "Aku tidak menjalin hubungan apapun dengan dia. Perempuan itu milik orang. Tidak mungkin aku merebut istri orang," jawab Japra tegas kepada Patra yang kebetulan malam itu berada di warung Nenek Rondo. "Lalu, kenapa tiba-tiba kau sering ke warung ini, Bang? Bukankah kau dulu tidak begitu suka dengan perempuan itu? Ditambah dengan kejadian yang sudah menimpa Maji," timpal Patra seraya menyesap rokoknya yang sudah mulai pendek. "Aku hanya membantu dia menyelesaikan masalah tempoh hari, tidak lebih," jawab Japra. Kalau kau memang suka pun tak masalah, Bang. Semua orang juga suka dengan perempuan itu. Aku pun begitu. Cuma kan aku enggak begitu suka dengan perempuan yang sebaya dengan ibuku.
Jadi tak apa bang, tidak masalah menyukai istri orang. Lagi pula kan suami juga nggak ada di sini. Kata Patra sekonyong-konyongnya. Sekali lagi kau bilang aku suka dengan dia, ku jahit mulutmu. Gertak Japra. Patra hanya tersenyum geli mendengar kalimat itu, sampai akhirnya mereka pun tidak lagi membahas mengenai urusan cinta-cintaan atau apapun yang berhubungan dengan perasaan. Namun ada hal yang sangat menggelitik pikiran Patra malam itu. Memangnya Nenek Rondo kenapa bang? Dan kenapa kau membantunya? Tanya Patra menyelidik, wajahnya serius, tidak menggambarkan gurau sedikit pun. Ya mirip-mirip lah dengan apa yang dilakukan Maji kepada Nenek Rondo tempo hari. Oh, karena itu berarti rumornya benar kalau Pak Lukman menganu si Nenek Rondo. Jawab Patra lugu. Japra hanya mengangguk dan kembali menyesap rokok miliknya. Suasana warung kopi malam itu cukup ramai. Seperti hari-hari sebelum keheningan panjang beberapa waktu terakhir, gelas-gelas bergemerincing. Asap rokok menggantung di udara dan tawa-tawa kecil masih terdengar dari sudut bangku kayu. Tapi ada yang terasa berbeda. Para lelaki yang biasanya tak segan melempar godaan atau sengaja duduk lebih dekat ke Nenek Rondo kini justru terlihat canggung. Beberapa dari mereka memilih menatap meja. Sebagian lagi pura-pura sibuk dengan gawai atau percakapan yang tak penting. Berbeda pula dengan para anak muda yang sibuk dengan gamenya. Mereka mana tahu dengan apa yang terjadi di dunia luar. Asalkan wifi dan aliran listrik tetap tersambung, mereka akan tetap hidup. Tapi tidak ada lagi aura yang membuat para pria merasa bisa bersikap sembarangan seperti sedia kala. Nenek Rondo sendiri tetap melayani seperti biasa, berusaha sebaik dan seramah mungkin. Dia menjadi kopi, menyusun rokok di toples kaca, dan sesekali tersenyum ketika seseorang memanggil. Tapi senyumnya tak lagi sama, terlalu datar, terlalu kosong. Dan meski dasarnya masih seperti dulu, longgar dan terbuka di beberapa bagian, tak ada lagi yang berani menatapnya terlalu lama. Seolah-olah tubuh itu menyimpan dendam yang tak berkesudahan, dendam yang membakar seluruh nurani Nenek Rondo, dendam yang membuat siapapun enggan untuk terlalu dekat dengannya. Warung kopi itu tetap terang, tapi kehangatannya belum sepenuhnya kembali. Pagi itu, warga Landung Sari dikejutkan dengan pemandangan yang tak biasa di beberapa halaman rumah, terutama yang dekat dengan jalan menuju warung Nenek Rondo. Ditemukan ayam-ayam peliharaan yang mati berserakan. Anehnya, tidak ada bekas darah atau jejak binatang buas, tapi posisi bangkai-bangkai itu aneh. Lehernya terpelintir, matanya terbuka lebar, dan bulu-bulu mengembang seperti habis ketakutan. Beberapa warga mengira jika itu adalah ulah dari pencuri, tapi mana ada pencuri tolol yang menebar bangkai di halaman rumah orang. Semuanya dibiarkan begitu saja mati tanpa sebab yang jelas. Desas-desus pun mulai menyebar. Ada yang bilang itu karena guna-guna ke pemilik ayam. Ada juga yang percaya bahwa jin yang dulu merasuki Nenek Rondo kembali datang menagih titah yang belum selesai. Sejak kejadian itu, suasana desa kembali hening dan juga dingin. Anak-anak dilarang keluar pagi-pagi buta untuk menunaikan sholat subuh di surau, dan warga mulai menggantungkan bawang putih dan garam di depan pintu rumah. Mereka semua ketakutan. Bukan takut hantu, tapi takut ternaknya dimakan demit atau jin yang berkeliaran setiap malam. Semua menjadi lebih hati-hati, dan meskipun tidak ada yang berani menunjuk langsung, hampir semua kepala menoleh ke arah warung kopi yang sudah kembali buka, tapi tetap menyisakan rasa was-was. Siang itu, warung kopi mulai tenang. Hanya ada dua orang tua yang duduk di sudut, sesekali berbincang soal harga pupuk yang melompat tinggi dan harga panen yang kian menurun. Nenek Rondo berdiri di belakang meja kayu dan rentetan jajanan yang tergantung rapi. Ia sedang meramu bubuk kopi dengan tangan kosong. Wajahnya terlihat biasa, tapi tatapannya kosong, seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak ia tahu apa. Angin siang itu masuk bebas mengembus wajah Nenek Rondo, membawa debu yang berterbangan. Lalu tiba-tiba pintu langkah kaki berat terdengar gemetar. Lukman berdiri di ambang gerbang warung.
rapi seperti biasa dengan kemeja lengan panjang dan senyum tipis yang tak ramah. Tapi kali ini ada sesuatu yang lain di matanya. Tatapan yang tajam tapi kosong seperti menembus siapapun yang ia pandang. Ia melangkah masuk dan tanpa permisi langsung berkata, "Kopi hitamnya masih sama? Atau sudah kau racik dengan darah sekarang?" Suaranya datar, tapi mengandung hal yang membuat bulu kuduk berdiri. Nenek Rondo yang biasanya tenang menanggapi kini memilih diam. Tangannya berhenti meracik kopi. Ia tidak menyahut, hanya memandang Lukman dengan tatapan bingung antara takut, marah, jijik, dan ingin membunuh sesegera mungkin. Ia menatap kopi yang ada di tangannya, memikirkan ingin mencampurinya dengan racun mematikan dan menghidangkannya kepada Lukman, tapi itu hanyalah angan. Perempuan itu rupanya punya rasa takut. Udara di warung seketika berubah sunyi, dingin dan tidak bersahabat. Pak Lukman, tumben menyambangi kami, Pak," kata seorang kakek tua yang duduk di sudut warung. Tak apa, Pak. Hanya mengunjungi warga saja. Ya, sebagai wakil rakyat kan harus tahu dengan keadaan warganya. Bagaimana? Jadi sedang menikmati senja ini ya, Pak?" jawab Lukman seraya menghampiri kakek tua itu, menjabat tangan dan menepuk pundak para lelaki tua itu yang boleh jadi tidak pernah mendengar apapun berita mengenai Lukman dan Nenek Rondo. Nenek Rondo begitu muak melihat wajah Lukman yang berpura-pura manis kepada orang lain. Dia tahu betul kegaduhan yang terjadi belakangan adalah ulah dari Lukman itu sendiri. Wajahnya memancarkan kewibawaan hingga akhirnya orang yang lebih tua darinya pun ikut hormat padanya. Lukman di mata sebagian warga Landung Sari adalah sosok yang tampak terhormat sebagai seorang anggota Dewan Daerah. Ia dikenal rapi, tuturnya lembut, bak sutra, terjaga serupa tahanan, dan langkahnya selalu mantap tanpa ragu. Kemeja yang ia kenakan seolah menjadi simbol kesederhanaan dan juga kekuasaan, dan setiap senyum yang ia lemparkan di acara resmi atau tidak membawa wibawa yang sulit untuk ditolak. Ia pandai bicara, tahu kapan harus diam, dan selalu hadir di tengah masyarakat saat dibutuhkan. Dari luar, Lukman adalah contoh laki-laki yang berhasil, berpendidikan, berkedudukan, dan disegani. Namun di balik citra itu, Lukman menyimpan hati yang busuk. Ia pandai menyembunyikan semua itu, menjalin hubungan bukan karena rasa empati, melainkan karena kuasa. Di balik senyum ramanya ada nafsu untuk menguasai, menekan, dan memanfaatkan. Ia tak ragu menggunakan segala cara demi menjaga yang seharusnya tak ia miliki. Bagi orang seperti Lukman, perempuan hanyalah alat, kekuasaan adalah tujuan, dan dosa hanyalah sesuatu yang bisa dinegosiasi. Warga mungkin tak sepenuhnya tahu, tapi mereka bisa merasakan dari cara ia menatap, dari cara ia berbicara, dan dari cara udara menjadi dingin setiap kali ia datang. Bangkai memang tak bisa selamanya tersimpan rapat. Sepadat apapun itu tembok yang dibangun, baunya akan tetap menyeruak saat kejadian dengan Nenek Rondo. Dan orang-orang banyak menyaksikan Nenek Rondo seakan tergila-gila dengan Lukman. Beberapa warga sudah kehilangan rasa hormatnya. Ya, itu hanya sebagian. Yang lainnya lebih memilih untuk tetap percaya bahwa Nenek Rondo lah yang selalu menggoda Lukman. Lukman kembali menghampiri Nenek Rondo yang masih berada di balik rentetan makanan. Ia masih terdiam dan terus menatap wajah Lukman dari kejauhan, membayangkan kepala lelaki itu meledak dan isinya berserakan di mana-mana. Sesekali Nenek Rondo tersenyum saat membayangkan hal itu, namun seketika senyum itu musnah dari wajah cantiknya kala suara Lukman kembali terdengar. "Kudengar kau mencariku. Apa yang bisa kebantu?" tanya Lukman kepada Nenek Rondo seraya mencondongkan tubuhnya mendekat ke arah Nenek Rondo. Perempuan itu seketika mundur satu langkah. "Kau memang iblis, Lukman. Apa salahku sampai kau kirim setan keparat itu?" serbu Nenek Rondo atas kecurigaannya yang nyata. "Sudah pernah aku sebut bukan? Jika bukan aku yang memilikimu, maka tidak ada seorang pun yang boleh memilikimu," kata Lukman dengan tegas. "Gila kamu, istrimu masih hidup.
Anakmu belum sempat dewasa, dan aku juga sudah bersuami. Hubungan kita hanya sekedar perihal selangkangan, tidak lebih dari itu, jawab Nenek Rondo. Aku tidak peduli. Semakin kau melawan, semakin besar siksa yang kuberikan. Nenek Rondo tidak menjawab. Ia hanya terdiam kaku mendengar itu. Matanya tak berkedip, seperti sedang mencoba meyakinkan diri bahwa yang berdiri di hadapannya hanyalah bayangan masa lalu yang bisa hilang kapan saja. Tapi suara Lukman yang menyelinap di semak gelap. Tangan Nenek Rondo gemetar ringan, hampir tak terlihat wajah cantiknya yang dulu sering dihiasi senyum tipis nan nakal kini berubah menjadi pucat. Bibirnya tak bergerak, tapi nafasnya terdengar berat tersendat-sendat. Ada ketakutan lama yang kembali hidup di sorot matanya, takut pada sesuatu yang pernah menyentuh tubuhnya tanpa izin, takut pada bayang-bayang yang dulu merasukinya lewat jalan tak kasat mata. Nenek Rondo tak menjawab sepatah kata pun, hanya menatap Lukman dalam diam yang panjang dan menyakitkan, seolah tengah menahan badai di dadanya yang mencuat agar tak meledak di depan semua orang. Saat itu, warung menjadi lebih sunyi. Meski terdengar suara obrolan kakek tua di sudut warung, namun hatinya jelas terasa begitu sepi dan tak ada pertolongan baik dari batin atau logikanya. Udara di warung itu seakan berhenti dan tertahan menunggu siapa yang akan bicara lebih dulu, si korban atau si penguasa yang membawa kegelapan di balik wibawanya. Sampai akhirnya udara itu pecah kala suara dari jarak beberapa meter terdengar menggelegar. Man, teriak seorang pria. Dia adalah Japra yang sudah berlari menuju Lukman. Sampai akhirnya suasana gaduh terjadi di warung itu. Sorot mata Japra tidak main-main. Raut wajahnya keras, rahangnya mengatup kuat dan tubuhnya yang berotot mulai menegang layaknya kawat. Semua terlihat jelas meski dalam posisi berlari menuju Lukman. Japra tidak butuh kalimat perwakilan untuk amarahnya kepada Lukman saat tubuhnya sudah berada tepat 2 meter di hadapan Lukman. Japra melompat dan mengayunkan satu pukulan keras menghantam rahang Lukman, membuat tubuh pejabat itu terpelanting ke belakang beberapa langkah. Pengawalnya mencoba untuk menghentikan Japra. Sayang seribu sayang, tubuh pengawal itu lebih kecil daripada Japra. Dengan satu pukulan, pengawal pejabat itu tumbang dengan mudahnya. Diam, atau kepalamu yang kupecahkan. Kakek tua yang berada di sudut warung sontak berdiri menyaksikan itu dengan kebingungan yang menyeruak di kepala mereka. Japra ikut memandang kakek tua tersebut dengan tatapan mengancam, seakan berkata, jangan ikut campur atau nasibmu sama seperti dia. Suasana warung yang semula tenang berubah riuh oleh suara benturan dan nafas berat. Japra tidak berhenti di situ saja. Ia kembali meraih tubuh Lukman, mengangkat setengah dan kembali memukul wajahnya. Ia menghajar Lukman tanpa ragu, pukulan demi pukulan mendarat di wajah dan tubuh lelaki itu, menghancurkan wibawa palsunya dalam sekejap. Darah mulai mengalir dari hidung Lukman, bibirnya koyak seperti kertas, matanya membiru dan tubuhnya mengejang menahan kesakitan. Tapi Japra masih menggenggam kerah bajunya dengan erat, menatapnya lurus, mendekatkan kepalanya dan berbisik, ini untuk semua yang kau lakukan pada perempuan itu. Aku tak butuh dukun sakti untuk menghabisimu, bisik Japra seraya melepaskan pukulan terakhir. Japra tahu betul ia berurusan dengan siapa. Salah langkah dirinya jelas akan mendekap di penjara dengan mudah. Tapi sepertinya Japra tidak gentar akan hal itu. Entahlah, dengan kejadian itu juga semakin membuat yakin semua orang bahwa Japra menyimpan perasaan terhadap Nenek Rondo. Nenek Rondo yang melihat kejadian itu tidak bisa berkata apapun. Belum ada orang yang pernah membelanya selama ini. Hanya Japra seoranglah yang mau melakukan sesuatu yang besar untuk bisa membela perempuan yang lemah dan sebatang kara itu. Sekalipun dibantu, selalu ada yang direnggut darinya. Terima kasih, kata Nenek Rondo. Japra tidak menjawab. Ia hanya diam menatap sendu wajah Nenek Rondo yang masih ketakutan. Sedangkan Lukman dipapa keluar dari warung itu oleh para pengawalnya. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua? Tanya Japra kepada Nenek Rondo. Aku masih belum tahu apa masalah Lukman sampai sebegitunya denganmu, lanjutnya. Jadi semua itu bermula saat dia datang ke warung ini, cerita Nenek Rondo. 5 bulan yang lalu,
Seorang pria dengan pakaian berwibawa tinggi, berkedudukan dan berharta melimpah datang untuk berkampanye di desa Landungsari. Dia bernama Lukman, pejabat daerah yang berusaha mencari suara dan hati para warga. Setelah memberikan sebuah suguhan dan wejangan sekaligus janji-janji kepada warga, Lukman menyambangi warung kopi Nenek Rondo yang memesan beberapa gelas kopi untuk dirinya dan juga anggotanya. Saat itu, warung terlihat ramai seperti biasa, suasana canda tawa dari para pengunjung dan juga godaan yang dilontarkan dari mulut para lelaki tua yang haus akan nafsu birahinya. Tidak ada yang aneh di sana, namun ketika Nenek Rondo yang memang sejatinya tubuh dan wajahnya begitu menggoda libido menghidangkan kopi kepada pejabat dan pengawalnya itu, sempatlah terjadi sebuah adu mata antara Lukman dan Nenek Rondo. Tatapan bersirat makna itulah yang mengawali jalan dosa mereka. Hari-hari setelahnya, Lukman makin sering datang. Kadang ia datang siang, sore, bahkan kadang ia datang saat warung itu sudah tutup rapat. Segala bentuk rupa dan macam terjadi hampir setiap malam. Di kala malam, warga seakan terhipnotis dengan terang bulan yang menghantarkan warga ke tahta mimpinya, sedangkan sejoli pendosa itu menghabiskan malam dengan peluh yang penuh birahi hingga pada akhirnya di suatu siang yang terik, Lukman datang seakan menginginkan sesuatu yang lebih daripada sekedar urusan nafsu belaka. Dia ingin menjadikan Nenek Rondo sebagai istri kedua atau istri simpanan. Menikahlah denganku, akan kupenuhi segala keinginanmu. Kau tak perlu lagi membuka warung sampai malam. Cukup berdandan yang cantik untukku, ajak Lukman dengan sopan dan penuh nada merayu. Lalu, bagaimana dengan istrimu? Bukankah dia begitu benci denganku? Tak kau lupa saat dia datang ke desa ini mencarimu? Tanya Nenek Rondo seraya mengernyitkan alis seakan tak percaya dengan apa yang telah terucap dari mulut Lukman. Ah, persetan dengan dia. Aku sudah tak bernafsu lagi dengannya, kata Lukman. Mendengar itu, Nenek Rondo terkejut dan terdiam sejenak. Jadi, kau ingin menikahiku hanya karena urusan pelimu itu? Tanya Nenek Rondo sedikit meninggi. Bukan, aku cinta denganmu. Sudahlah Lukman, aku tidak akan pernah mau menikah denganmu. Meskipun kau kirimkan segala bentuk emas yang ada di bumi, aku tidak akan tergiur. Kesalahanku adalah membiarkanmu masuk ke dalam kamarku waktu itu, yang kupikir aku memang benar butuh. Tapi setelah berkali-kali kita melakukan, aku pikir ini saatnya aku berhenti melayani nafsu. Meskipun aku tahu betul aku butuh, tapi aku mungkin akan memilih untuk menunggu suamiku pulang. Entah itu 10 tahun lagi, aku tak peduli. Akan aku usahakan menahan nafsu ini, kata Nenek Rondo. Oh, kau tak bisa begitu. Aku sudah memberi segala hal yang kau mau, tak bisa begitu saja kau menolak, jawab Lukman dengan nada tinggi. Dada Nenek Rondo terentak atas ucapan itu. Ia pun berdiri dari tempat duduknya dan berkata dengan lantang, kau pikir aku meminta semuanya? Heh Lukman, aku mau tidur denganmu bukan karena uang, tapi karena memang aku mau dan aku butuh. Kau pikir aku pelacur yang gampang kau beli dengan uangmu? Hah? Kata Nenek Rondo yang juga terpancing emosi. Beruntung saat itu tak ada orang di warung itu. Aku memberikan itu semua karena aku mau kau menjadi milikku seutuhnya, agar kau mau aku nikahi. Kau salah orang Tuan. Aku bukan perempuan yang gila harta. Jika kau bertemu denganku 10 tahun yang lalu, mungkin aku akan menerima itu. Tapi sekarang aku sudah puas dengan harta yang kumiliki saat ini. Dasar perempuan tak tahu berterima kasih. Oh, kau mau aku berterima kasih? Tanya Nenek Rondo dengan suara menyebalkan. Terima kasih Tuan. Kau sudah bersedia tidur denganku dan juga memberi harta yang tak ku minta. Sekarang, bawa semua apa yang sudah kau berikan. Aku tak pernah butuh itu. Kalung ini, aku tak butuh. Lanjut Nenek Rondo seraya mengempaskan kalung emas yang sempat Lukman berikan kepada Nenek Rondo. Boleh jadi setelah melihat kelakuan Nenek Rondo seperti itu, Lukman merasa sakit hati. Ia tidak bisa ditolak. Ia harus bisa mendapatkan apa yang ia mau, apapun itu konsekuensinya, sekalipun nyawa yang menjadi taruhannya. Baiklah. Kalau aku tidak bisa memilikimu seutuhnya, setidaknya tidak akan ada lagi orang yang bisa memilikimu.
Kau sudah salah bermain-main dengan orang sepertiku, Nona. Aku bersumpah, demi langit dan bumi, hidupmu akan kubuat sengsara. Tutup Lukman seraya melangkah pergi dari warung Nenek Rondo. Semenjak pertengkaran itu, Lukman tidak pernah lagi memperlihatkan batang hidungnya di desa Landungsari warga. Tidak ada yang curiga pun kalau ada yang mengetahui tentang hubungan terlarang itu, mereka lebih memilih diam daripada harus berurusan dengan orang besar seperti Lukman. Dan semenjak hari itu pula, setiap malam Nenek Rondo selalu gelisah, kesulitan tidur hingga sesekali melihat bayang-bayang Lukman melintas di rumah di warung. Bahkan saat buang air besar pun suara Lukman terngiang-ngiang di kepala Nenek Rondo, seakan rasa bersalah karena sudah menolak Lukman terus bermunculan setiap malamnya. Hingga pada akhirnya teror mulai bermunculan, seperti halnya sosok yang tak berupa dengan bayangan hitam yang pekat sering muncul dan seakan memikat tubuh Nenek Rondo. Ia sudah mencoba untuk membentengi diri dengan segala hal yang ia ketahui dan segala sesuatu yang diturunkan dari mendiang pendahulunya. Namun entah karena Nenek Rondo bukanlah orang yang sakti atau memang demit yang datang begitu kuat, Nenek Rondo sudah mengetahui bahwa semua itu adalah ulah dari Lukman. Namun jelas perempuan itu tidak bisa membuktikan semua itu atas dasar apa Nenek Rondo menuduh Lukman berada di balik semua itu jelas tidak ada. Ada sebuah kejadian di malam Rabu beberapa minggu setelah pertengkaran itu. Pada malam itu, warung sudah lama tertutup dan memang pada malam itu warung tutup lebih awal lantaran hujan yang tak berhenti sejak azan Isya berkumandang. Jadilah tidak terlalu banyak yang datang untuk membeli secangkir kopi pada malam itu. Suasana pada malam itu sedikit berbeda. Angin yang membawa air hujan itu masuk lewat celah ventilasi dan mengembus dengan tak wajar. Nenek Rondo duduk sendirian di kamar, menopang tangan di atas meja kayu. Pikirannya kalut bercampur aduk, seakan semua masalah menyerbu masuk ke dalam otak, padahal masalahnya hanyalah pada Lukman semata. Namun pikirannya dibuat tak karuan. Malam itu ia seakan terkejut dengan suara yang belakangan sering ia dengar, namun malam itu suaranya lebih keras dari biasanya. Suara mencicit terdengar dari langit-langit kamarnya, disusul dengan gesekan seperti kuku panjang menyeret di papan kayu. Ia menegakkan badan, menahan nafas, lalu dari sudut matanya dia melihat sosok yang muncul. Bentukannya tak bisa didefinisikan dengan pasti. Tubuhnya besar, membungkuk seperti binatang, namun jalannya tegak seperti manusia. Kulitnya hitam, serupa gumpalan bayangan menjadi satu, kasar dan mungkin berlendir. Matanya berada di mana-mana, tidak simetris, seperti menempel asal di sebarang tempat di seluruh tubuhnya. Nafasnya berat, terdengar seperti embusan dari dada yang kosong, namun bersuara jamak. Ia tidak berkata apapun, hanya berdiri menatap Nenek Rondo yang mundur perlahan sampai menyentuh dinding, ingin berteriak, namun mulutnya seakan terkunci, kerongkongannya seakan dicekik dengan ketakutan. Segala jampi-jampi sudah ia sebut, mulai dari yang tua sampai yang terbaru, semua itu seakan seperti halnya menggelitik makhluk itu. Mulai dari yang hitam hingga doa yang sering ia dengar dari para ustadz atau buya, tak kunjung membuat makhluk itu pergi dari hadapan Nenek Rondo. Sosok itu justru seakan mengejek doa-doa dan ayat-ayat yang dilafalkan Nenek Rondo. Terdengar kikikan kecil dan jamak dari sosok itu. Setiap kali doa dan mantra terucap, sosok itu perlahan maju seakan bergerak mendekat. Setiap gerakannya membuat bumi seakan bergetar dengan hebat, serupa gempa tektonik yang jelas tidak dirasakan oleh orang lain. Nenek Rondo sudah kehilangan segala cara untuk melawan sosok itu. Tak ada lagi mantra yang bisa diucap, tak ada lagi doa yang ia tahu untuk dilafalkan. Makhluk itu terus mendekat dan menjulurkan. Yang bisa disimpulkan itu adalah tangannya, bentukannya seperti kaki serangga yang terlalu panjang menyentuh kepala Nenek Rondo. Tidak secara harfiah, namun terasa bagi Nenek Rondo saat itu tubuhnya langsung kaku. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa bicara,
Japra hanya mata yang melotot memandangi makhluk itu yang saat itu seperti menyerap sesuatu dari tubuh Nenek Rondo, atau justru menanam benih iblis di dalam tubuh perempuan itu. Dan sejak saat itu pula, selama berminggu-minggu, Nenek Rondo mulai terlihat diam dan tak banyak bicara. Jadi, kejadian itu sudah lama dan kau tidak mencari bantuan atau apapun? Tanya Japra setelah mendengar cerita dari Nenek Rondo. Japra terlihat kesal atas apa yang dialami oleh Nenek Rondo, dan Nenek Rondo hanya menggeleng seraya menitikan air mata di depan lelaki seperti Japra untuk pertama kalinya. Kau cantik tapi bodoh. Sudah kubilang saat itu, bukan? Jangan menggampangkan sesuatu hanya karena kau punya sesuatu dari pendahulumu. Lanjut Japra. Kalau kau mau membantu, setidaknya jangan kau ungkit salahku, kata Nenek Rondo ikut kesal. Perempuan memang tak bisa disalahkan rupanya. Satu-satunya jalan agar kau selamat dari tangan Lukman hanya jika kau mati atau dia yang mati. Tidak ada cara lain. Demit yang Lukman kirim bukan demit sembarangan. Aku sudah mencari tahu sesuatu dari Lukman, kata Japra seraya duduk di meja yang tak jauh darinya. Lukman berguru dengan orang yang pernah menjadi guruku. Aku tahu orangnya, tapi dia sudah mati beberapa bulan yang lalu. Entah bagaimana Lukman bisa menaklukkan jin itu. Ingat, Nek, ini bukan soal cinta yang ditolak, tapi soal nyawamu yang sudah berada di ujung kukunya. Boleh jadi nyawaku pun akan ikut diseretnya. Lanjut Japra. Aku bingung harus menjawab apa. Kenapa kau tidak ikut suamimu saja? Pergi jauh dari kampung ini, menjauh dari Lukman sejauh yang kau bisa. Aku yakin jin itu tidak akan mengikutimu, kata Japra seakan memberi solusi yang tak bersolusi. Jika aku punya tempat untuk pulang, untuk pergi, mungkin aku akan pergi. Suamiku? Entahlah, apa dia masih hidup atau sudah mati? Jawab Nenek Rondo menundukkan kepalanya. Terdengar sebuah duka saat perempuan itu berkata, aku tidak mau kau terseret atas masalahku. Kau boleh saja pergi dan menyelamatkan dirimu. Lukman pasti akan mengincarmu juga. Jika tidak di alam gaib, berarti nasibmu akan berakhir di penjara atau mati di tangannya. Lanjut Nenek Rondo selaras mengangkat kepalanya. Mukanya sudah kubuat babak belur seperti itu, dan kau baru memintaku untuk pergi? Akalmu memang tidak bekerja, Nenek, kata Japra sedikit pasrah. Akan kucari cara bagaimana menghancurkan Lukman. Setidaknya kita bisa membuatnya gila kalau memang tidak bisa membunuhnya. Lanjut Japra meyakinkan Nenek Rondo. Kenapa kau ingin membantuku sebegininya? Tanya Nenek Rondo. Entahlah, aku pun tak tahu. Mungkin karena aku mencintaimu, kata Japra yang membuat Nenek Rondo terpaku. Tapi aku tidak akan pernah merebutmu dari suamimu. Lanjutnya, Nenek Rondo terdiam, tidak bertanya dan tidak menjawab. Ia hanya termangu kala mendengar semua yang diucapkan oleh Japra. Kalau memang benar Japra mencintai Nenek Rondo, ia rasa itu adalah cinta yang sebenarnya, bukan serupa suaminya yang meninggalkan Nenek Rondo begitu saja, meski dengan harta yang tak kunjung usai keberadaannya. Aku pamit, nanti malam aku akan kesini. Jangan terlalu malam menutup warung. Usahakan sebelum tengah malam kau sudah berada di rumah. Kita cari solusinya bersama. Siapkan ubur rampe. Dan hari ini, kusarankan kau mencari darah ayam hitam. Sekaligus kepalanya, aku juga ikut mencarinya. Menemukan atau tidaknya darah dan kepala itu, tetap hubungi aku. Tutup Japra siang itu. Japra pun pamit. Setelah kecanggungan antara mereka terjadi, ia meninggalkan Nenek Rondo dengan hati yang berbunga sekaligus cemas berbunga, karena ada manusia yang mau menolongnya tanpa meminta imbalan, serupa tidur bersamanya, dan cemas melihat situasi yang memanas antara Lukman dan dirinya. Malam itu sunyi. Rupanya Nenek Rondo menuruti apa yang diminta oleh Japra. Ia sudah menutup warungnya sejak Isya tadi, hingga tidak ada manusia gabut yang pergi ke warung Nenek Rondo dan menunggunya sampai buka. Jalanan desa lengang dan gelap malam itu, sepertinya manusia di desa itu sudah tidur pulas dan berenang di alam mimpinya masing-masing.
Langit seperti ditutup awan tebal. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Japra membawa segenggam tanah kuburan yang ia ambil diam-diam siang tadi setelah pulang dari warung Nenek Rondo. Ada pula air dari sumur tua yang sudah lama dikeringkan atau tak lagi digunakan, dan juga sebilah pisau kecil yang biasa ia gunakan untuk menyayat akar-akaran. Itu pisau biasa, tidak pernah diberikan mantra apapun. Sesampainya di rumah Nenek Rondo, perempuan itu sudah bersiap dengan segala kemungkinan terburuk, bahkan mati pun ia siap. Mereka berdua memulai semuanya dengan jalan yang buntu. Tidak ada yang tahu siapa iblis atau demit atau jin yang dikirimkan Lukman. Mereka tidak tahu nama dari iblis itu. Tidak semua entitas gaib bisa dipanggil begitu saja. Untuk mengundangnya harus dilakukan secara batin, dan mereka harus tahu nama sejatinya, bukan dari jenis atau golongannya, bukan genderuwo, leak, kuntilanak atau siluman. Namun mereka berdua harus mengetahui nama yang pertama kali disematkan kepada iblis itu, baik saat ia tercipta dari niat jahat di dunia gaib, karena pada intinya nama itu adalah kunci sapaan. Namun mencari nama iblis bukanlah sesuatu yang bisa digali dari buku sejarah umat manusia. Beruntunglah Nenek Rondo memiliki sesuatu yang ditinggalkan dari iblis itu. Nenek Rondo tampak gelisah. Jelas ia ketakutan setengah mampus, tapi ia tak takut mati malam itu. Bahkan jika nyawaku menjadi taruhan, aku siap, kata Nenek Rondo yang justru membuat api semangat dalam tubuh Japra semakin bergejolak. Maaf, bisa kau buka sedikit bagian luka yang ada di dada, kata Japra seraya menyiapkan semuanya. Tenang, tenang saja, aku tidak akan melecehkan, lanjut Japra meyakinkan. Dibukalah sedikit bagian baju dari Nenek Rondo. Tidak sampai terbuka semuanya, namun cukup kuat untuk membangunkan segala nafsu manusia tanpa iman. Tangannya gemetar membuka kancing baju, sesekali menatap pintu belakang yang terbuka sedikit, seperti takut sesuatu akan masuk secara tiba-tiba dari sana. Japra tidak bicara banyak. Ia hanya menyusun beberapa bahan yang dibutuhkan, termasuk darah dan kepala ayam hitam yang sudah didapatkan oleh Nenek Rondo. Kita akan memanggil sosok yang dikirimkan Lukman, dan kau tak perlu takut. Kita hanya mengundang, bukan menantang. Aku pastikan dia tidak akan menyakitimu lagi, kata Japra. Nenek Rondo menelan ludah, kepalanya mengangguk, menunduk tanda setuju. Jantungnya berdetak cepat. Japra mengambil darah dari jarinya sendiri, meneteskannya di tengah cawan yang berisi kepala dan darah ayam hitam. Sementara sebagian darah yang lain digunakan untuk membuat lingkaran di antara mereka dan ditutup dengan karpet berwarna merah, lalu menggumamkan sesuatu yang lebih terdengar seperti desisan ketimbang doa. Suasana mulai sedikit demi sedikit berubah. Angin dingin masuk melalui celah ventilasi. Beberapa lilin yang disusun rapi, apinya sedikit bergoyang, nyaris padam. Lantai di sekitar mereka mulai basah, seperti ada embun yang merembes dari bawah tanah. Lalu terdengar suara tidak jelas dari mana, seperti cakaran besi dan di tembok kayu, nyaring dan mengilukan. Ada pula suara yang mengikutinya, tarikan nafas dalam seperti binatang yang baru bangun dari tidurnya, serupa singa yang menguap. Japra yang sudah berdiri tegak, ia tidak menunjukkan rasa takut, tapi suaranya tegang dan bergetar. Aku tahu kau berada di sini. Aku memanggilmu bukan untuk menantang, melainkan aku ingin mengajakmu berbicara. Satu mantra terucap dari mulut Japra, seraya menyentuh luka Nenek Rondo. 6 garis yang berbentuk menyerupai cakaran. Wahai engkau nan manurui dari bara nandita tingga, bapu tiang di awak, bata buang di hati, nan mamanduang di antaro langit jo bumi, ambo indak lawan engkau, denai sabatang kalam nan bapisah, kamarilah sabana sabut engkau ala basuai jo lida ambo.
Sunyi, lalu sesuatu muncul dalam lingkaran, bukan bentuk tapi kegelapan yang mengumpul, tidak tinggi, tidak juga rendah, seolah-olah kegelapan itu membentuk sesuatu seperti leher, seperti kaki tapi bukan, serupa tangan tapi bukan, semua selalu berubah hingga akhirnya menggumpal dan bayangan itu masuk melalui ubun-ubun nenek Rondo. Tubuh nenek Rondo seketika mengejang dengan hebat, tanda terjadinya perlawanan antara nenek Rondo dan makhluk tersebut hingga akhirnya ia bersuara dengan lantang sementara kepala nenek Rondo tetap merunduk. Kalian memanggil dan aku datang, kata sosok itu melalui suara nenek Rondo yang berat. Kau sudah bermain di dunia manusia, ujar Japra. Kau sudah ikut campur antara urusan manusia. Kau sudah diberi makan oleh tuanmu. Sekarang dengarkan aku. Apa titah yang hendak kau tunaikan atas tuanmu? Lanjut Japra. Makhluk itu bergetar. Dari dalam tubuh nenek Rondo seakan terkekeh atas ucapan Japra yang begitu berani. Atas dasar apa kau berani bertanya itu? Siapa kau? Titahku bukan urusanmu, wahai manusia. Katanya bergetar dan terkekeh. Aku tahu kau lapar. Aku tahu kau butuh tuanmu untuk memberikanmu makan. Tapi titahnya sudah terpenuhi. Tubuh yang kau incar sudah rusak. Dagingnya patah. Pikirannya pun ikut pecah. Jawab Japra. Kau memanggil bukan untuk melawan. Lantas apa tujuanmu memanggilku, wahai manusia? Tanya makhluk tersebut. Untuk menawar. Aku tidak ingin kau mengembalikan apa yang dialami perempuan ini ke orang yang menjadi tuanmu. Dan aku akan menjadi tuan barumu. Aku adalah zat yang patuh, tapi tidak pada manusia. Akan aku lipat gandakan apa yang diberikan oleh tuanmu. Oh, pada bulan purnama nanti, berikan aku 1000 ibu jari, maka akan aku patuhi segala titahmu. Jika tidak, akan kubawa jiwa manusia ini dan kujadikan santapan tikus di liang neraka. Makhluk itu bergegas pergi dari tubuh nenek Rondo. Perempuan itu mengejang hebat saat iblis itu berangsur pergi. Ritual itu berhasil. Japra terduduk lemas. Batinya seakan terkoyak, otaknya seakan susut dihisap ketakutan. Begitu pula nenek Rondo yang terkulai lemas setelah menampung iblis yang terbilang tua nan pubra. Japra pun bergegas mengangkat nenek Rondo ke kamarnya dan meninggalkannya dalam keadaan lemah. Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Nenek Rondo. Salah satu favorit saya juga nih, jujur ya, Nenek Rondo. Dan kisah dari Mas Yudarian ini memang sangat menarik perhatian saya karena tokohnya di sini Nenek Rondo bagaimana karakternya kuat banget ya, seorang wanita. Jadi Nenek Rondo ini sekali lagi teman-teman, dia ini hanya sebutannya Nenek Rondo. Padahal dia juga belum nenek-nenek banget, ya mungkin STW lah ya, tapi memiliki paras yang ayu, tubuh yang bagus, dan suaminya sudah lama menghilang, katanya kerja jadi pelaut atau apa. Jadi dia memanfaatkan itu semua untuk melariskan warung kopi dia sampai pada akhirnya dalam episode kali ini dia terkena batunya tuh ketika ada salah seorang pembesar di daerah tersebut yang bernama Lukman itu beneran suka sama dia. Jadi tidak hanya ingin sekedar main-main tapi ingin memiliki Nenek Rondo seutuhnya. Tapi Nenek Rondo menolak hingga akhirnya dikirimkanlah guna-guna yang sangat mengerikan dari Lukman. Dan di sini muncul lagi tokoh Japra yang memang tokoh Japra ini sudah muncul di episode sebelumnya ya teman-teman ya. Di sebelumnya itu yang ketika santet dari Bacang itu udah muncul Japra untuk menolong Maji dan Putra ya. Tapi di sini dia untuk menolong Nenek Rondo. Tapi saya suka tuh pada saat ada endingnya ada sedikit romantisme bahwa sebenarnya Japra juga mencintai Nenek Rondo. Dan tapi dia bilang dia tidak akan pernah merebut istri orang. Jadi ya mungkin kalau dia mencintai, tapi kalau memang ingin bersatu ya berarti harus ada kejelasan dulu antara hubungan Nenek Rondo dan suaminya. Dan di sini masih menarik, sangat menarik. Untuk minggu depan mudah-mudahan bisa kami upload lagi untuk kelanjutannya bagaimana Japra dan Nenek Rondo apakah bisa melawan. Karena di episode kali ini sudah ada negosiasi nih dengan makhluk yang dikirimkan oleh Lukman. Dan dia meminta 100 ibu jari, jempol ya ibu jari ya. Serem banget di sini nih. Kita lihat apakah di next episode akan terpenuhi itu semua. Terima kasih kepada Mas Yudarian atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar.
ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar nantinya bisa ikut dinikmati oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.